Hari ini kita kembali bertemu dengan keadaan baik, dengan keadaan sukacita, walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang eh, berjuang dengan kesehatan, ada yang sedang dengan segala dinamikanya, tetapi kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan, ini karena cinta kasihnya. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan seluruh ciptaannya. Kita akan pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Ya, dengan penuh kasih, Ibu terkasih Ibu Sahni boleh doa pembuka? Halo? 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 Apakah suara? Ya, Halo? Madam, terdengar Iya, suara. iya Mbak, dengar. Oh iya. Boleh Bu Sahni untuk doa pembuka dengan penuh kasih? Ya, ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari, di sepanjang kami beristirahat, dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami, memberikan kesehatan yang baru, memberikan semangat yang baru bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini kami boleh berkumpul walaupun lewat virtual, ini juga karena kemurahan Bapa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan untuk melandasi kami menjalani hari-hari kami hari ini. Berkati Mbak Anis yang telah mempersiapkan renungan, biarlah apa yang disiapkan itu adalah suara Tuhan yang boleh Mbak Anis sampaikan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Sahni. Kami persilahkan kepada Mbak Anis. Nanti kita lagu keduanya setelah renungan Mbak Anis ya, Bapak Ibu. Monggo Mbak Anis. Terima kasih Mbak Aban, terima kasih Bu Sahni. Ya. Kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan, saya mau kita kembali berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini, atas kebaikan yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan sedikit renungan yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah saya berbicara seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini ada bapaknya nih, jadi saya enak bicaranya Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan singkat sebelum kita akan sama-sama melaksanakan doa pagi. Kita akan membaca Alkitab dari Filipi 4 ayat 6 yang saya akan bacakan untuk kita semua ya. Yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita lihat di tengah-tengah pandemi sekarang, banyak sekali setiap hari kita mendengar kabar yang sepertinya kabar-kabar yang kurang baik. Kabar banyak di berita tuh banyak perusahaan yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian banyak juga orang-orang yang sedang berjuang melewati masa-masa pandemi, tetangga, orang terkasih yang terkena dampak COVID, bahkan terkena sakit COVID-nya, bahkan sering sekarang kita mendengar juga berita-berita duka. Bahkan kalau minggu kemarin saya lihat di warta itu, biasanya berita duka itu cuma 1-2 baris.
Ini pernah sampai beberapa baris sampai agak panjang gitu line-nya. Berita duka citanya. Saya percaya tuh di tengah pandemi ini banyak sekali kekhawatiran kita. Bahkan untuk saya pribadi juga yang udah pernah kena COVID gitu, masih ada rasa khawatir tentang kesehatan kita setiap harinya gitu, meskipun mungkin saya udah prokes, udah nggak kemana-mana, tapi nyatanya tetap aja ada kemungkinan terkena COVID untuk yang kedua kalinya. Kemudian tentang pekerjaan, karena namanya kita kerja dengan orang di salah satu perusahaan, mereka pun juga perusahaan tersebut sedang berjuang di tengah-tengah pandemi, jadi masih adalah kemungkinan mungkin pemutusan hubungan kerja itu suatu saat terkena juga dampaknya kepada kita gitu. Nah, di samping kekhawatiran yang kita rasakan di tengah-tengah pandemi ini, masih mungkin bukan masih ya, tapi sangat sering kita masih mendengar yang keluhan kayak, aduh gimana ya saya besok pekerjaan saya, aduh saya nggak bisa ke kantor karena PPKM, aduh harus saat ini pakai maskernya double, dan masih banyak tuh duh lainnya gitu yang mungkin kita nggak sadar kalau keluhan-keluhan itu kita ucapkan sering kali gitu, atau bahkan kita nggak sadar kalau saat itu kita sedang berkeluh-keluh gitu. Masih banyak keluh-keluhan dan kekhawatiran kita sehari-hari. Nah, di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa merubah situasinya, justru kita harus beradaptasi untuk melanjutkan hari-hari kita di tengah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada ayat Tuhan yang mengajarkan, di Alkitab mengajarkan untuk kita selalu bersyukur di tengah segala macam hal yang kita hadapi gitu. Kadang kita pikir sulit sekali ya Mbak Nis ya bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal di tengah pandemi. Kalau untuk teorinya mungkin mudah gitu, mengucap syukur dalam segala hal, tapi mungkin untuk prakteknya saya pribadi juga masih harus belajar gitu. Tapi memang itu yang diajarkan Tuhan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kemarin saat saya menyiapkan renungan ini, saya iseng-iseng cari di internet bersyukur. Ternyata banyak penelitian yang di beberapa internet itu ada tajuk yang menyatakan bahwa memang kita tuh perlu bersyukur, Bapak Ibu. Saya bacakan ya, kemarin saya sempat mendapat berita, para ilmuwan telah mengeksplorasi perasaan bersyukur secara mendetail dalam beberapa dekade terakhir, dan penelitian telah menemukan bahwa merasakan dan mengungkapkan rasa syukur kita dapat memiliki efek positif yang nyata pada kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis kita. Ternyata bukan di Alkitab saja kita diminta Tuhan, diajarkan Tuhan untuk bersyukur. Ternyata banyak ilmuwan yang sudah melakukan penelitian bahwa kita diharuskan untuk bersyukur untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian ada penelitian lain yang mengatakan bersyukur dapat mengurangi gejala depresi, meningkatkan kesehatan pada pasien gagal jantung, dan membantu orang dalam pekerjaan yang membuat stres tidur dan makan menjadi lebih baik. Dan masih banyak kalau Bapak Ibu mau lihat di internet itu penelitian tentang bersyukur. Nah, itu keluar tuh banyak tuh tentang kenapa kita harus bersyukur dan mengucap syukur dalam segala hal. Kemarin saya juga menemukan terdapat 5 alasan mengapa kita perlu bersyukur. 5 alasan. Yang pertama itu karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita. Seperti tadi ada ayat Alkitab yang mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi memang Tuhan Yesus mengatakan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu karena Tuhan telah memberikan teladan mengucap syukur baik. Nah, baiknya kita pun mengikuti teladan kita kan ya Bapak Ibu ya. Seperti contohnya itu ketika
ketika Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang. Nah, di tengah-tengah dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur sehingga tercukupilah 5 roti dan 2 ikan itu untuk 5.000 orang yang ada. Kemudian yang ketiga, karena mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti kembali kita ada firman Tuhan lain yang mengatakan, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, Tuhan Yesus senang kalau ternyata kita tuh selalu mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah karena mengucap syukur baik bagi jiwa kita. Sama seperti si peneliti-peneliti tadi yang sudah melakukan penelitian. Jiwa kita yang diliputi dengan rasa syukur, rasa terima kasih, itu akan membuat hati kita damai dan sukacita. Dan tentu kan seperti yang sekarang nih, kalau ada orang yang terkena COVID, pasti kita menyemangatinya dengan semangat ya, semangat gitu. Untuk mereka mengucap syukur, untuk tetap imunnya baik. Nah, mengucap syukur ini tuh menjaga supaya imunitas kita baik, Bapak Ibu, ternyata supaya kita tidak stres dan terlalu fokus memikirkan sakit kita. Itu ternyata dalam waktu saya menyiapkan ruangan ini, saya pun belajar, oh ternyata memang harus dalam segala hal. Kalau misalkan kita terlalu berfokus pada pergumulan kita, ternyata kita jadi stres sendiri gitu. Nah yang ada imun kita malah semakin turun. Kemudian yang terakhir, karena mengucap syukur merupakan kunci bagi pemulihan hidup kita. Nah, di situ Tuhan Yesus juga mengajarkan ada kuasa, ada mukjizat saat kita mengucap syukur. Jadi memang terkadang butuh waktu untuk kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengah kita menunggu jawaban Tuhan Yesus itu, terkadang meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, nah itulah jawaban Tuhan Yesus dan itulah yang harus kita syukuri. Kemudian kembali lagi kita kita pasti bertanya, Mbak susah loh Mbak mengucap syukur di tengah pergumulan kita saat ini. Nah, firman Tuhan pada pagi ini kembali mengingatkan setiap kita, janganlah kita khawatir Bapak Ibu, tetapi nyatakan semua di dalam doa kepadanya. Nah, doa yang dimaksud di sini bukan sekedar Tuhan Yesus saya mau makan, Tuhan Yesus saya mau tidur, bukan hanya sekedar doa seperti itu, melainkan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Saya kembali mengingatkan dan mungkin selama ini juga saya banyak belajar cara berdoa yang baik gitu, yang diawali dengan ucapan syukur. Saya pernah waktu itu membaca bagaimana cara doa yang baik itu adalah memang diawali dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Dan nanti ada terakhir saya akan sertakan ayatnya. Dalam ayat yang kita baca tadi, dinyatakan tuh, menyatakanlah segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Mbak harus berdoanya dengan ucapan syukur? Kan kita kadang juga berdoa ya udah yang kita butuhkan aja gitu. Nah itu kembali kadang kita berfokus atau lebih menggiatkan doa kita apabila kita sedang di dalam masalah atau apabila kita sangat menginginkan sesuatu gitu, sehingga lupa untuk mengucapkan terima kasih atau mengucap syukur untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita minta gitu, tapi kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalkan pagi hari masih bisa bangun, itu lupa kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus pagi ini kita masih bisa diberikan nafas kehidupan gitu. Tapi kita cuma berfokus, aduh Tuhan Yesus, tolong ya nanti di dalam pekerjaan saya untuk dilancarkan segala macam. Jadi kita terlalu berfokus pada pergumulan-pergumulannya. Saat saya sangat percaya nih Bapak Ibu ya, bahwa karena sebab saat kita berdoa menaikkan permohonan kita dengan rasa syukur, itu artinya kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa
kita ini percaya Tuhan itu akan mendengar doa-doa kita. Itu artinya kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu selalu baik, Tuhan mengatur kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu sumber mukjizat keajaiban di hari-hari kita. Dalam ayat selanjutnya, yang di dalam Filipi tadi, Filipi 4 ayat 7, juga dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, pagi ini kita diingatkan untuk apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita gelisah dan takut, dalam kita menjalani hari-hari kita di tengah-tengah pandemi ini, mari yuk kita sama-sama datang pada Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita dan permohonan kita dengan rasa syukur. Misal kalau kita mohon untuk pemulihan, kita ucapkan syukur bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu memulihkan. Kemudian kalau kita berdoa untuk kesembuhan, mari kita ucapkan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan yang mampu menyembuhkan. Bahkan di saat kita belum menerima jawaban-jawaban Tuhan. Terakhir itu pernah lupa saya doa pagi atau apa ya, bareng Bu Sahni, kemudian sedikit curhat bahwa Bu Sahni saya belum didengar nih tuh doanya tentang ini. Dan Bu Sahni yang menguatkan saya bahwa terus saja Mbak berdoa, karena Tuhan pasti kasih jawaban, enggak sekarang mungkin besok gitu. Itu yang selalu saya ingat, untuk ternyata memang kita harus terus melakukan doa itu, dan jangan lupa untuk mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang kadang lupa kita ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Untuk firman yang terakhir tadi, ada satu ayat yang mengajak kita untuk selalu bersyukur, yaitu di Mazmur 100 ayat yang 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terima kasih Mbak Anis buat firman-Nya yang meneguhkan kita. Sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh majelis terkasih kita Mbak Anis, kita akan bersyukur langsung lewat pujian sebelum kita terbagi dalam ruang doa, yaitu syukur padamu ya Allah. Sebagai respon kita mau bersyukur kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.
Mari kita terbagi dalam ruang doa bagi Bapak Ibu yang nanti mengikuti dari YouTube. Selamat berdoa dari rumah masing-masing. Semoga kita terus tetap dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat bagi yang berjuang dengan COVID-19 ataupun dengan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.